Minasan, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Tito Herdianto. Dan sekarang saya udah ada di Indonesia. Tepatnya saya sekarang berada di Bandung. Kebetulan beberapa hari ini saya lumayan sibuk, banyak urusan sana sini. Jadi saya belum bisa kembali membuat video. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman semua. Dan sebelum itu saya pun mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua subscriber saya, dan teman-teman yang belum subscribe juga di YouTube channel saya, silahkan sekarang boleh subscribe karena subscribe itu adalah gratis. Dan jadi seperti ini ya, sekarang ya kita cerita-cerita aja ya, cerita-cerita tentang, karena banyak juga di video saya komentar, "Bang, setelah di Indonesia apa nge-vlog lagi? Atau Bang, apa nanti kembali ke Jepang lagi?" dan lain sebagainya. Jadi saya mau jelaskan sekalian di video ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah, "Bang, di Indonesia mau nge-vlog nggak?" Pastinya saya akan tetap nge-vlog. Jadi saya bukan hanya di Jepang saja nge-vlog, ya saya akan tetap berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Karena bukan alasan saya nge-vlog, gini ya, Jepang bukan hanya satu alasan saya untuk membuat video ya. Banyak hal yang bisa dieksplor, bukan tentang keindahan Jepang saja. Di Indonesia pun banyak yang bisa saya eksplor dan saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Yang pertama itu, jadi intinya saya tetap nge-vlog, jadi stay terus di channel saya. Dan yang masih sering nge-share video saya, lanjutkan share video saya. Dan yang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saya akan ke Jepang lagi? Nah, ini yang saya mau bahas sebenarnya. Jadi pertama saya mau menjelaskan tentang gini ya, sebetulnya kontrak di Jepang itu berapa tahun. Jadi dulu pas pertama saya berangkat ke Jepang, setahu saya ini kontrak di Jepang ini adalah 3 tahun. Dan 3 tahun itu tidak bisa diperpanjang. Nah sekarang ini, jadi di Jepang ini bisa diperpanjang 2 tahun. Jadi kontraknya 5 tahun, tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah perusahaannya mau menerima dan menyetujui untuk memperpanjang kita di perusahaan tersebut. Intinya sama ya, intinya ada perusahaan yang mau menerima kita untuk 2 tahun selanjutnya. Yang kedua ya pastinya rekod kita ya, ranking kita selama kita pelatihan di Jepang ini bagus atau enggak. Tentunya kalau misalkan kita bagus, perusahaan juga membutuhkan kita, pihak LPK juga senang terhadap kita, otomatis kita pun dibantu untuk bisa pergi lagi ke Jepang. Nah sebaliknya, kalau misalkan kita punya rekod yang jelek, ya mungkin agak kecil kemungkinannya untuk kita disetujui berangkat ke Jepang. Meskipun perusahaannya mau, kadang-kadang LPK-nya yang gak mau gitu kan, yang karena kita punya rekam jejak yang jelek. Jadi saya sarankan sekarang yang nonton video saya, yang misalkan masih bekerja di Jepang, ya normal saja lah. Kalau bisa jangan bukan berarti harus baik terus, tapi kalau bisa jangan membuat masalah lah dengan perusahaan. Jadi seperti itu. Dan untuk saya pribadi, jadi prosesnya gini ya, sebelum melanjutkan kontrak 2 tahun ini ada ujian yang harus dilaksanakan. Jadi ujian tersebut adalah ujian di bidangnya masing-masing. Seperti misalkan saya kan di bidang welding, jadi karena saya di bidang welding, saya pun nanti harus mengikuti ujian welding itu sendiri. Dan saya udah ikut ujiannya, dan kebetulan di perusahaan saya ada 5 orang. Minimal untuk bisa melanjutkan itu harus lulus 3 orang. Nah yang perempuan kan 2 di bidang press. Nah yang press ini udah lulus ujian, dan yang tinggal yang yosetsu atau yang pengelasan. Jadi saya bertiga pengelasan udah ikut ujian, dan hasilnya ini belum keluar. Apabila hasilnya ini udah keluar dan kita dinyatakan lulus, maka saya bisa berangkat lagi ke Jepang. Makanya teman-teman semua doakan biar ujian saya lulus dan saya insya Allah masih ingin mencari rezeki di Jepang.
Dan rencananya kalau semisal saya lulus ujiannya, jadi saya udah diberitahu oleh perusahaan dan oleh LPK sendiri bahwa kurang lebih di rumah ini 6 bulan. Berarti sekitar bulan Desemberan nanti saya akan berangkat lagi ke Jepang. Kalau semisal ujiannya lulus, dan mudah-mudahan ujiannya lulus, dan doakan saya juga mudah-mudahan dengan doa teman-teman semua saya bisa lulus ujian. Lalu bagaimana kontrak selanjutnya setelah kita memperpanjang atau tahun berikutnya, 2 tahun selanjutnya itu? Jadi di situ ada kenaikan gaji dan kontraknya itu baru. Nah di situ kalau nominalnya saya nggak bisa sebutkan karena itu masing-masing perusahaan berbeda, dan kita pun boleh nego ke perusahaan. Sekiranya perusahaan yang butuh gitu ya kita nego aja, kita inginnya berapa misalnya. Yang penting ya kitanya mau dan perusahaannya pun setuju, seperti itu. Jadi saya pertama dulu ya nego masalah gaji, saya pingin gaji dinaikkan. Ya selanjutnya adalah saya minta jatah pulang, dan alhamdulillah kalau untuk pulang saya udah diizinin. Dan untuk gaji ya gaji naik, tapi nominalnya nanti akan dibahas lagi, nunggu hasil ujian ini. Dan hasil ujian kemarin itu keluar di bulan sekarang di bulan Juni, akhir bulan sekarang hasilnya keluar, mudah-mudahan hasilnya lulus. Jadi seperti itu. Jadi saya akan kembali lagi ke Jepang apabila ujiannya lulus. Dan yang lain pun sama, di Susai atau para pemagang lain pun yang bekerja di Jepang, apabila ingin mengikuti program yang 5 tahun maka itu ada ujian. Nah jadi langkah-langkah saran dari saya, ikuti ujian itu dulu dan perbaiki rekam jejak kita di perusahaan, nggak usah neko-neko lah. Nanti baru kita bisa melanjutkan lagi 2 tahun di Jepang. Lantas apa kegiatan saya? Kan sekarang misalkan saya berangkat lagi Desember atau Januari kan lama di rumah. Itu 6 bulan saya di rumah. Apa sih kegiatan saya di sini? Nah, dan nanti teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan saya selama di sini. Jadi video saya dari sekarang segini aja dulu yang video saat ini ya. Nanti untuk kegiatan-kegiatan saya sambil nunggu ke Jepang, saya udah ada planning, udah rencana kesana kesini, udah ada. Dan nanti teman-teman ikuti saya sampai saya pergi ke Jepang, sampai nanti pulang lagi ke Jepang. Dan setiap waktu, setiap ada momen, dan bukan hanya tentang hal tentang di Jepang saja, Indonesia pun ingin saya eksplor itu. Dan apabila teman-teman senang, saya pun akan tetap memotivasi teman-teman semua untuk bisa, ya saya bukan orang sukses, saya bukan jauh dari kata sukses, tapi saya ingin mengajak teman-teman semua menjadi lebih baik. Tidak perlu sukses, yang penting kita menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.